Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yumianti Allen dengan NPM 33220026. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal atau instrumen kunci jawaban dan cara penilaian pada penilaian non-tes. Materi yang saya pilih itu materi zoologi. Langsung saja, penilaian sikap. Nama siswa yang pertama itu Adelia, disiplin 6, tanggung jawabnya 5, teliti 6. Nomor 2 Evan, disiplin 6, tanggung jawabnya 5, teliti 6. Nomor 3 Delima, disiplin 5, tanggung jawab 5, teliti 6. Yang keempat Yohana, disiplin 4, tanggung jawabnya 5, teliti 6. Yang kedua itu penilaian diri. 1. Apakah Anda mendefinisikan evolusi? Jawabannya ya. Nomor 2. Apakah Anda mendapatkan sifat-sifat evolusi? Jawabannya ya. Nomor 3. Apakah Anda mendeskripsikan adaptasi pada evolusi? Jawabannya ya. Yang ketiga itu penilaian proyek. Aspek-aspek yang dinilai: perencanaan, pelaksanaan, laporan. Pertama, penyiapan materi, skornya 5. Menganalisis data, menarik kesimpulan, skornya 4. Sistematika, laporan, dan presentasi, jawabannya itu skornya itu 5. Contoh soal nomor 1. Inti teori Darwin adalah ... A. Manusia bisa saja berasal dari monyet. B. Homogen menjadi dasar makhluk hidup berevolusi. C. Makhluk hidup dapat berubah sendiri secara spontan. D. Hanya melalui mutasi makhluk hidup berubah bentuk dan berevolusi. E. Makhluk hidup berubah bentuk karena seleksi dan adaptasi lingkungan. Jawabannya itu E. Nomor 2. Berikut ini adalah tokoh yang mendukung teori biogenesis adalah ... A. Robert Hooke. B. Aristoteles. C. Alexander. D. John Needham. E. Lazarus Palajani. Jawabannya itu E. Nomor 3. Menurut hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa kestabilan dan keseimbangan atau tidak terjadi perubahan frekuensi alel atau gen dalam populasi dapat terpenuhi apabila ... A. Populasi alam jumlah besar. B. Perkawinan secara acak atau random. C. Tidak terjadi mutasi maju dan balik. D. Tidak ada migrasi. E. Tidak ada seleksi. Jawabannya itu E. Nomor 4. Berdasarkan konsep spesies biologi, dua makhluk hidup yang menempati wilayah geografis yang sama dianggap sebagai satu spesies jika ... A. Memiliki kesamaan morfologi dan fisiologi. B. Memiliki jumlah kromosom yang sama. C. Berkembang biak pada waktu dan cara yang sama. D. Mampu saling kawin menghasilkan keturunan fertile. Jawabannya itu D. Nomor 5. Pernyataan berikut yang berhubungan dengan percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur adalah ... A. Memperbaiki percobaan Francisco Redi. B. Memperbaiki percobaan Palajani. C. Menggunakan labu tertutup rapat. D. Menggunakan kaldu daging. Jawabannya itu C. Nomor 6. Bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan gas, merupakan ciri makhluk hidup yang paling umum dan paling utama. Gas yang terlibat dalam proses bernapas adalah ... A. Karbon dioksida dan nitrogen. B. Oksigen dan karbon dioksida.
C. Amonia dan oksigen. D. Nitrogen dan oksigen. Jawabannya itu B. Sekarang nomor 7. Kemampuan yang dimiliki makhluk hidup untuk melakukan keserasian fungsi tubuh yang diatur oleh saraf dan hormon adalah titik. A. Ekskresi. B. Respirasi. C. Regulasi. D. Adaptasi. Jawabannya itu C. Nomor 8. Menurut Alexander Oparin, atmosfer bumi purba terdiri dari berbagai gas kecuali A. Metana. B. Amonia. C. Uap air. D. Oksigen. Jawabannya itu D. Nomor 9. Bunga dari kuncup menjadi mekar, arah akan menjadi air, dan arah batang menuju sinar matahari. Ciri fisiologi pada tumbuhan tersebut adalah A. Transportasi. B. Adaptasi. C. Gerak. D. Sintesis. Jawabannya itu C. Nomor 10. Faktor berikut yang merupakan pendorongan terjadinya evolusi adalah A. Homologi antara organ-organ pada makhluk hidup. B. Embriologi perbandingan dalam perkembangbiakan makhluk hidup. C. Pengaruh alam yang mengadakan seleksi terhadap makhluk hidup. D. Persamaan sifat individu-individu dalam satu keturunan. Jawabannya itu C. Inilah hasil presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.